Shalom dan selamat pagi saudara semua. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Leonardo Sitorus. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan Roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya
Firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pagi Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Boleh lambaikan tangannya Shalom. Dengan semangat sekali lagi katakan Shalom. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Yang selama ini mungkin kita menjawab luar biasa, dahsyat, hebat. Salah enggak? Enggak salah. Amin. Tapi kita mau declarekan hari ini, katakan saat saya menjawab apa kabar, Tuhan Yesus baik. Amin, mau? Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku?
Yang merasakan Tuhan Yesus baik, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang amat sangat baik. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Teramat yakin oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu, oh kebaikan-Mu yang sungguh lebih daripada hidup kami terima hari-hari ini. Sungguh membuat kami terpesona Tuhan akan kebaikan-Mu. Ini kami bawa Tuhan di hadapan mezbah-Mu menjadi dupa yang harum, kudus dan berkenan bagi Engkau. Terimalah pujian, hormat, sembah syukur kami Tuhan di hadapan tahta-Mu yang hidup. Syarabata karabaya syarab. Sungguh tiada pernah kami ragukan kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Tepuk tangan dong yang meriah buat Yesus kita yang sangat luar biasa. Mari katakan sekali lagi. Tiada pernah. Mari nyanyikan sebagai doa. Kasih setia-Mu, oh ya Tuhan, setiap waktu tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang Tuhan langkah kami. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Walau 1000 rebah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Walau 1000 rebah, Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah. Mari musik sembah Tuhan. Sebab Tuhanlah pertahanan kami, tempat perlindungan kami yang maha tinggi. Oh, amanku tinggal di dalam-Mu Tuhan, untuk tetap selama-lamanya. Engkaulah bagianku Tuhan. Oh, Yesus. Shalalalalalalalala maya shandanana. Haleluya. Takkan kami takut, takkan kami gentar, sebab Engkau Tuhan yang ada di pihak kami untuk tetap selama-lamanya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Walau 1000 rebah siku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Mari katakan sekali lagi dengan imanmu, katakan. Walau 1000 rebah, oh Yesus Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Oh, selamanya Engkau Tuhan, selamanya Engkaulah milikku. Oh, takkan ku takut dan gentar, sebab Kau di pihakku Tuhan, sebab Kau di pihakku. Oh, oh, ya la 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 maya shanda. Oh, ya la 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 maya shando. Oh, ya la 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 maya shanda. Mari kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Oh, ratakan la maya shanda, la maya lele lele shando. Oh, ya na 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 na. Oh, haleluya, haleluya. Engkau berkata di dalamku Tuhan. Kami bersepakat, kami bersehati. Tuhan, Kau hadir atas tempat ini. Engkau hadir atas Tuhan. Kami semua yang ada di rumah-rumah, dan kami tahu hadirat-Mu, kami rasakan ya Tuhan. Kesembuhan sudah diterima, kebaikan Tuhan sudah diterima.
ini. Dan pagi ini kami berkata, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan kami siap menjadi orang-orang yang berintegritas ya Tuhan. Kami siap menjadi orang-orang yang ingin terus hidup benar di hadapan-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami berkata, hiduplah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti keinginan-Mu hari ini. Jemaat di rumah diberkati Engkau, jemaat di tempat ini diberkati Engkau. Tuhan terima kasih, kami bawa bangsa kami pagi ini dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau sendiri yang mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu turun atas negeri kami Indonesia. Lawat bangsa kami Tuhan. Ampuni negeri kami. Ampuni orang-orang yang ada di negeri ini Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Mohon ampun. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kesembuhan sedang terjadi atas negeri kami Indonesia Tuhan. Bahkan kami percaya virus yang terjadi hari-hari ini adalah virus yang dibuat tenang, dibuat diam. Dan itu Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan, bahkan yang menyembuhkan orang-orang yang terkena hari-hari ini Tuhan. Hari ini kami percaya Engkau sudah sembuhkan, Engkau sudah pulihkan. Bahkan Tuhan seluruh tim medis yang bekerja, seluruh relawan, seluruh orang-orang yang membantu Tuhan, orang-orang yang sakit hari-hari ini. Kekuatan Allah turun atas tim medis, berkat-Mu turun Tuhan, hikmat marifat-Mu turun. Tuhan keselamatan-Mu terjadi atas seluruh tim medis dan tim yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi ini untuk Presiden kami Joko Widodo, wakilnya, menteri yang ada, aparat tinggi negara, pemerintah. Kami tahu hikmat Tuhan turun atas mereka semua Tuhan. Roh takut akan Engkau sudah Engkau taruhkan atas setiap mereka. Mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan kebenaran-Mu Tuhan. Maka taruhkan hikmat untuk memimpin keadaan kondisi bangsa ini saat ini Tuhan. Baik melalui krisis yang terjadi. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati anak-anak-Mu. Engkau Allah yang membuka jalan. Jalan-jalan yang tertutup, bahkan jalan-jalan yang buntu. Tuhan sudah bukakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati negeri kami, berkati pemimpin bangsa kami, berkati pemimpin kota kami Jakarta, berkati Tuhan semua orang-orang yang tinggal di negeri ini. Kami percaya Indonesia sudah dibenangkan oleh Engkau. Indonesia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuaian jiwa terjadi besar-besaran. Bahkan kami percaya yang belum pernah terjadi itu akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Gembala-gembala kami juga ada dalam tangan Tuhan. Mulai dari Pak Niko, bahkan istri dan keluarga besarnya, keempat wakilnya dan seluruh keluarganya. Bahkan Tuhan, Gembala CK4 Pak Weliar, Ibu Maulin, bahkan wakilnya, kami berdoa untuk seluruh gembala-gembala yang ada di CK4. Tuhan berkati Tuhan. Bahkan juga untuk gembala kami Pak Hizkia Mintarjo yang akan Tuhan menuai jiwa, 2.000 jiwa untuk Tanah Abang. Berkati hamba-Mu, berkati istri dan kedua anaknya. Berkati juga wakilnya Bapak Freddy, Ibu Liana dan seluruh anak dan keluarga besarnya. Kami tahu Engkau yang memberikan terus pengurapan yang baru atas hamba-hamba-Mu. Memberikan hikmat-Mu Tuhan. Bahkan kepekaan demi kepekaan lebih lagi. Engkau menuntun hamba-hamba-Mu ini. Dan hamba-hamba-Mu dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Bahkan kuasa apapun gak mampu menyerang hamba-hamba-Mu. Mereka ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh gembala-gembala yang ada. Kami percaya Tuhan, kami akan menuai jiwa bersama-sama. Karena Engkau yang akan menaruhkan orang-orang yang terus penuh dengan integritas yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati Tuhan seluruh jemaat yang ada di GBI Milenium, dari anak-anak kecil hingga orang-orang tua, bahkan dia yang di rumah-rumah yang ada di tempat ini. Semua diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan Tuhan, yang miskin, yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan Tuhan, yang membutuhkan jalan keluar Tuhan buka jalan-Mu, yang terikat Tuhan sudah bebas dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat GBI Milenium adalah jemaat-jemaat yang berintegritas, yang penuh dengan Roh Kudus, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi dengan luar biasa. Bahkan kami bawa anak-anak generasi Yeremia dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang berjanji atas generasi Yeremia, Tuhan akan bangkitkan dari tempat ini juga. Tuhan akan bangkitkan anak-anak muda dari
dari tempat ini, Engkau akan pakai Tuhan generasi Yeremia-Mu untuk Tuhan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa, menyelamatkan teman-teman mereka, bahkan menyelamatkan Tuhan teman-teman sekolah mereka, pergaulan mereka dimanapun mereka berada. Mereka tetap menjadi berkat dan saksi Tuhan. Tuhan pakai generasi Yeremia Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati keluarga lepas keluarga. Kami memberkati Tuhan seluruh pengerja-pengerja pelayan-pelayan. Dimanapun hari ini mereka melayani Engkau, Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Tepuk tangan yuk sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Besar, Engkau ajaib dan mulia Tuhan selamanya. Segala pujian mulia Tuhan, hanya Kau, semuanya Kau yang layak. Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Yes. Sungguh takkan tergantikan kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan dong sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Setiap puji Tuhan. Langit bumi akan berlalu. Bahkan mungkin langit pun akan Tuhan goncangkan dan runtuh. Tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Amin saudara. Amin saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Biar bumi akan berlalu, biar langit, matahari, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Pasti akan digenap. Sekali lagi katakan, biar bumi, biar bulan tak bercahaya, akan bergoncang matahari, tetapi tak pernah ingkar janji. Pasti akan digenap. Siap yuk, angkat tangannya. Shalalalalala, shalalalalala, aku cintai. Shalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Sekali lagi katakan saudara sendiri, biar bumi akan berlalu. Amin. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti bersama-sama. Shalalalalala,
cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Oh shalala, aku cinta Yesus. Sekali lagi yuk bersama-sama katakan shalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta. Oh shalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta. Katakan aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Tepuk tangan yang cinta Tuhan untuk tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kebaikan-Mu Tuhan telah terbukti. Katakan tiada kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Akan hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu di hidupku. Yuk bersama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, lamanya. Sungguh tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap tak pernah. Amin. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan sungguh teruji. Yesus baik, Yesus baik dulu. Ya sungguh baik Yesus, Yesus baik bagimu, bagiku dulu. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik. Oh amat baik, Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Oh yeah. Selama-lamanya, dari selama sampai untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat kebaikan Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terkagum kami melihat kebaikan-Mu yang sungguh telah terbukti.
yang sudah teruji, menembus di ruang dan waktu yang ada. Terima kasih Tuhan. Mari pandang Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, Kaulah harapan. Pandang wajah Yesus. Ku pandang wajah-Mu. Pertolongan kami datang daripada-Mu ya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam hidupku. Mari sekali lagi sebagai doa kita katakan. Bukan dengan kekuatan kami jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Sendiri menopangku, ku pandang wajah-Mu darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu dan angkat hatimu bersama. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan ya Tuhan. Dalam hidup. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu ya Tuhan. Tanganku jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan
harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Dan kami bersyukur hari ini kami ada di tempat ini. Juga untuk semua keluarga-keluarga yang ikut beribadah secara online Tuhan. Kami berdoa Tuhan dimanapun kami berada. Engkau hadir dalam hidup kami, menguatkan kami. Engkau sanggup memulihkan kami, memberi kami pengharapan dan kekuatan. Terima kasih. Kami percaya Engkau bukan hanya Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan. Engkau Tuhan yang bertahta dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Kami sungguh berharap firman Tuhan tidak hanya menambah pengetahuan kami, tapi mengubah hidup kami. Ada impartasi, ada kehidupan yang mengalir. Kami siap diberkati, kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus semua kita yang mengasihi Tuhan siap diberkati. Sama katakan, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, shalom. Ya, senang bertemu kembali untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang percaya Tuhan itu mengasihi kita, boleh angkat tangannya. Amin. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Terima kasih Pak Gembala untuk kesempatan melayani firman Tuhan kembali di tempat ini. Ya, walaupun di mana-mana ya kondisinya lagi tidak mudah ya, ada yang gempa, ada yang banjir, ada yang erupsi, ada yang karena pandemik yang udah setahun lebih. Tapi saya percaya kasih setia Tuhan itu tetap untuk setiap kita. Jangan pernah takut untuk apa yang terjadi di luar. Ya, kita harus lebihnya takut akan Tuhan. Amin. Jangan takut mati. Saya suka bilang jangan takut mati. Kenapa? Paulus bilang gini, mati itu keuntungan. Tapi kalau kita hidup, bukan sekedar hidup, kita harus bekerja menghasilkan buah. Yang setuju kan amin? Ya, jadi setiap kita tuh pasti akan mati. Kalau enggak Yesus datang kedua kali ya, kita pasti akan berakhir di dunia ini. Tapi selama hidup kita harus excited, kita harus percaya anugerah Tuhan dan kita harus berusaha dipakai Tuhan untuk jadi orang yang produktif. Nah, tema pagi hari ini adalah integritas ya. Karena ini tema tahun ini tentang integritas. Nanti juga ada di screen sebagai tampilan untuk mempercepat saudara bisa mengikuti khotbah saya. Integritas dan nama baik. Itu judul khotbah saya, integritas dan nama baik. Karena ini ada hubungannya ya antara integritas dan nama baik. Izinkan saya memberikan definisi, ada banyak definisi tentang integritas. Next slide-nya ya. Integritas adalah keseimbangan antara keyakinan, perkataan, pengertian, dan perbuatan. Jadi ada kesesuaian antara yang kita yakini, tapi juga yang kita perkatakan, pengertian, tapi juga perbuatan. Jadi nggak hanya sekedar berkata-kata, kita harus jujur, tapi nggak jujur. Ya, jadi harus sesuai antara keyakinan. Kita percaya Allah kita kudus, tapi kita juga harus kudus. Kita harus memperkatakan yang kudus, yang setuju karena amin. Nah, ketika kita hidup dalam integritas, saya percaya yang dihasilkan itu adalah nama baik. Kenapa? Karena orang akan melihat kita berbeda dengan orang-orang sekitar kita. Dan harusnya memang sebagai anak Tuhan kita tidak hanya ngaku anak Tuhan, tapi memang terlihat dan dirasakan berbeda. Amin. Dan dampak dari integritas adalah kita punya nama baik. Saya cerita sedikit. Saya anak ketujuh dari 7 bersaudara dan papa mama saya bukan pengusaha, bukan pendeta terkenal, tapi papa mama saya punya sesuatu yang diwariskan. Itu yang Amsal bilang adalah nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar dikasih orang, lebih baik daripada perak dan emas. Ya, next slide tolong tampilkan ayat ini. Boleh kita baca dengan suara keras, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ketika kita hidup dalam integritas ilahi, maka yang dihasilkan adalah kita akan punya nama baik. Kenapa? Karena yang kita ucapkan sama yang kita lakukan sesuai. Dan akhirnya orang percaya sama kita.
Dan kalau orang percaya sama kita, ada banyak hal yang kita akan nikmati. Nah, tadi saya cerita tentang orang tua saya. Memang papa saya meninggal 2 tahun yang lalu di usia 90 tahun ya. Ibu saya masih sehat di usia 80 tahun sampai hari ini. Masih melayani Tuhan, masih mendoakan orang. Baik by phone, ada yang datang ke rumah. Bahkan COVID pun masih banyak orang datang ke rumah minta didoain sama ibu saya. Ya. Walaupun anaknya bilang, "Mah, hati-hati mah, seleksi dulu mah." Ya, tapi ya namanya orang punya masalah di luar sana kadang-kadang nggak bisa ditunggu-tunggu ya. Nangis-nangis datang ke rumah, ya memang ada protokol yang harus dilewati. Tapi mereka butuh pertolongan. Kan nggak mungkin juga kita biarkan orang mati. Kita nggak mungkin biarkan orang juga putus asa dan oh maaf ya lagi COVID, bisa bunuh diri dia. Dan akhirnya kita yang akan merasa menyesal ya. Nah, saudara yang terkasih, orang tua saya bukan pengusaha, bukan pendeta terkenal. Tapi mereka itu hidup takut akan Tuhan. Mereka mengajarkan yang penting jujur, nggak perlu kamu jadi orang kaya, tapi kamu harus jadi orang yang dikasih oleh orang lain. Diajarin terus diajarin. Suatu hari saya diundang khotbah di satu keluarga besar. Ini keluarga besarnya orang hebat, 8 bersaudara, 1 komisaris BUMN, 2 jenderal, 1 polisi dari Angkatan Darat, salah satu pejabat tinggi di bank pemerintahan. Pokoknya ini orang hebat semua, 8 keluarga kaya-kaya, pinter-pinter, berhasil. Saya diundang khotbah. Mereka udah nyanyi kesaksian, pas saya berdiri mau mulai khotbah, tiba-tiba saya diinterupsi. Sebentar. Saya bilang kenapa diinterupsi? Sebentar Pak Pendeta. Boleh saya bicara? Nah, Bapak ini yang berdiri, dia pernah jadi bupati di daerah Sumatera, dan dia bicara seperti ini. Maaf saya potong Pak Pendeta sebelum beliau menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak kenal Pak Leo Sitorus ini, tapi saya kenal orang tuanya. Kenapa dia bilang saya kenal? Dia bilang gini, tahun 60-70 di kota Bandung, kalau ada orang Batak merantau nggak punya duit, pergi ke rumah orang tuanya, maka orang tuanya akan buka rumahnya, nampung anak-anak mahasiswa yang nggak punya duit, mau seminggu, mau sebulan, mau 2 bulan, 3 bulan, boleh makan, tidur dengan gratis sampai uang kiriman dari daerahnya datang. Jadi begitu banyak mahasiswa kenal orang tua saya sebagai orang yang murah hati. Dan mereka ajar kami berdoa. Mereka takut akan Tuhan. Jadi kalaupun saya nggak kenal pendeta ini, saya kenal bapaknya. Karena saya kenal bapak ibunya, apapun yang diucapkan oleh anaknya, dengerin. Dibilang kayak gitu. Silakan Pak Pendeta bicara. Dia duduk lagi. Bukankah itu pendahuluan yang baik? Benar saudara? Jadi ternyata orang tua saya sudah membuka jalan untuk kami anak-anaknya itu jadi orang yang mudah dipercaya, bisa dipercaya. Kenapa? Karena mereka yang melakukannya. Itu sebabnya kenapa kita bilang sekali lagi, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi kalau ada orang yang pikir, oh gue punya duit, oh gue punya harta, nggak salah. Tapi ternyata yang lebih berharga adalah nama baik. Katakan nama baik. 1 Timotius pasal 3 ayat 5, perhatikan baik-baik. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga punya nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Pemimpin-pemimpin pelayanan haruslah seorang yang punya nama baik, bukan hanya punya duit, bukan hanya punya posisi. Harus punya nama baik. Alkitab bilang gini, supaya dia nggak jatuh ke dalam jerat iblis dan jangan digugat orang. Jangan sampai kita di mimbar, kita kelihatan hebat di gereja, pas sampai di luar orang bilang, gua tahu modalnya dia, gua kenal dia. Akhirnya mentah semua yang disampaikan, semua yang dikerjakan, walaupun yang dikerjakan dalam bentuk pelayanan kepada Tuhan. Makanya nama baik itu sangat penting bagi setiap kita. Amin. Jangan pernah angkat orang dalam pelayanan dalam gereja hanya karena punya posisi, hanya karena punya jabatan, hanya karena punya uang. Tapi nggak punya nama baik. Tapi kalau punya nama baik dan punya semuanya itu lebih baik. Katakan amin. Ya. Kisah para Rasul pasal 16. Perhatikan baik-baik. Ini Timotius dibilang seperti ini. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Jadi Paulus memilih Timotius jadi muridnya itu nggak sembarangan.
nggak nemu di jalan, dipulung dan akhirnya diangkat jadi anak rohani, enggak. Dia lihat dulu reputasinya. Oh, Timotius dikenal baik. Nah, jadi kalau kita ingin memilih orang jadi staf kita, murid kita, cari tahu dulu reputasinya di luar sana. Karena apa? Karena kadangkala ya, saya nggak cerita di sini, saya lagi cerita di tempat lain. Kadangkala banyak orang datang ke gereja itu bawa topeng. Ya ini bukan topeng ya, ini protokol ya. Tapi banyak orang itu datang ke gereja haleluya puji Tuhan. Di luar sana ampun deh kelakuannya. Sikat sana, sikat sini, hantem sana, hantem sini. Dan akhirnya dia nggak punya reputasi yang baik. Dia mah tukang tipu. Saya punya pengalaman suatu saat ya, punya anak didik jadi pengusaha besar dan kami punya project manajemen building. Nah, saya di training jadi GM di salah satu apartemen. Saya nggak usah sebut daerahnya lah ya. Nah, belajar untuk jadi building management. Tapi nggak boleh kasih tahu saya pendeta. KTP saya pendeta, tapi bos saya yang adalah mantan staff saya bilang, Pastor Leo, nggak usah kasih tahu ya pendeta. Yang penting kerja. Iya. Akhirnya kerja di situ. Kan saudara tahu yang kalau punya toko atau apartemen ada P3 SRS ya, pengurus pemilik unit. Dan lucunya 80% orang Kristen dan Katolik dan pengurus gereja. Aktivis banget. Tapi mereka nggak tahu saya pendeta bahkan pengkhotbah. Jadi saya duduk meeting sekali sebulan gini. Oh Pak Leo, kenapa enggak kita buat persekutuan doa di apartemen ini? Oh bagus Pak. Nanti kami yang khotbah Pak Leo. Kami bisa kok bicara jadi sharing firman Tuhan. Oh bagus. Dia nggak tahu saya pengkhotbah. Saya diem ya kan. Oke, terus jalan. Nah, ketika urusan soal hukum, izin, udah Pak Leo bayar duit aja biar gampang. Ketika tenan dirugikan, hantem aja, tutup aja. Dia nggak tahu saya pendeta. Saya diemin dulu. Udah Pak Leo. Dan dia pikir, ya kalau saudara ngerti cara kerjanya, mereka tuh komisarisnya dan kami itu pelaksana tuh istilahnya ya, eksekutifnya, pelaksana aja. Mereka yang menentukan kebijakannya. Dan sampai satu hari ada yang stalker, ada yang kepo, cari tahu siapa saya. Dan ketahuanlah saya pendeta yang suka khotbah. Apa yang terjadi? Mereka rapat, mereka stres berat. Akhirnya bos saya dipanggil, kami minta Pak Leo diganti. Ditanya alasannya kenapa? Kami baru tahu ternyata dia pendeta. Oh iya Pak, terus? Kami nggak mau, kami berdosa selama ini dipimpin pendeta. Halo, nangkep saudaraku? Saya nggak mau kompromi dan mereka nggak suka. Ketika hak para pemilik unit itu mereka ambil, tutup mata, mereka sikat dengan menurut saya sih kejam juga gitu ya, hak orang, tipu sana tipu sini, ngakunya pelayan, dan saya bilang nggak bisa Pak, hak tenan ya hak tenan Pak. Saya dianggap tidak sepakat, tidak setuju dengan dia, akhirnya saya ditendang. Saya bertahan 6 bulan dan saya akhirnya diminta untuk lengser dari situ. Saya marah? Enggak, saya bersuka cita. Tapi pelajarannya gini, enggak jaminan kita ngaku-ngaku pengurus pelayanan. Kalau kita nggak hidup sesuai firman Tuhan, kita nggak punya nama baik. Yang setuju kan amin. Nah saudaraku, kenapa nama baik itu sangat penting? Dengan cepat. Ya, ada 4 alasan kenapa nama baik penting. Yang pertama, kita membawa nama Allah. Alasan pertama kenapa saya dan saudara harus punya nama baik, ya, menjaga integritas kita. Karena kita bawa nama Allah. Katakan membawa nama Allah. Jadi kita ini sejak terima Yesus, kita nggak boleh lupa kita ini adalah anaknya Allah. Amin. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, kita ini mencerminkan siapa Bapa kita. Dan Bapa kita adalah Allah yang Maha Kudus, Raja dari segala raja. Dan kalau kita bikin malu Bapa kita ini kurang ajar. Halo. Tapi kalau kita seperti Bapa kita, yang bangga siapa? Bapa dong. Kita mewakili nama Allah kita. Jangan pernah lupa saudaraku. Nah, ini ilustrasi hampir mirip dengan nanti yang ke poin kedua ya, saya akan sampaikan. Saya bersyukur saya dikaruniai Tuhan 3 anak. 3 anak dan luar biasa 3-3-nya itu anugerah. Bukan berarti sempurna, nggak ada anak sempurna.
Tapi saya dan istri berusaha untuk mendidik mereka takut akan Tuhan, mengajar prinsip-prinsip, enggak juga otoriter, saya enggak paksa anak saya jadi pendeta, enggak. Bahkan sekarang dia kuliah di Bandung bilang gini, Pak, pokoknya nanti kalau saya di Bandung gereja, saya mau ke gereja yang gerejanya enggak kenal papa. Maksudnya, pokoknya gerejanya enggak tahu papa itu pendeta. Baru saya mau ke situ, ya terserah kamu lah. Seperti apa mereka? Anak ketiga saya baru kelas 1 SD, walaupun umurnya baru 6 tahun, ya masuk SD umur 5 tahun. Dia berbahasa Inggris dari umur 2,5 tahun. Waktu masuk TK agak stres karena pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dari mana dia belajar? Di YouTube. Ya dia nggak pernah nonton atau dengar lagu atau film bahasa Indonesia. Akhirnya dia lebih familiar dengan pakai bahasa Inggris. Smart, pinter, genius kalau menurut saya. Anak kedua saya baru kelas 6 SD, cewek. Dia perwakilan di sekolahnya untuk pertandingan bahasa Inggris, paduan suara. Dia direkrut dari semua teman-temannya karena sekolahnya dapat waktu itu di Penabur dapat gold medal ya, choir competition. Dia direkrut oleh paduan suara anak Indonesia. Dia jago ngedance, nyanyi, bahasa Inggris bagus, matematika jago. Dia juara terus dan multi talent ya. Apapun perwakilan sekolah kegiatan, hanya dia yang diminta. Selalu dia, dari kelas 1 sampai sekarang. Kadang-kadang saya suka bilang sama guru-gurunya, Bu, kasihan anak saya, Bu. Yang lain libur, yang lainnya pulang, anak saya disuruh-suruh terus. Tapi anak saya enjoy. Anak pertama saya baru masuk kuliah. Dia dianugerahi Tuhan juga, anugerah yang banyak ya. Bulan Agustus lalu dia buat film sama temennya, film singkat. Juara 1 dari kompetisinya Bank BTN, dapat hadiah, dia bisa beli laptop ya. Dia bilang, puji Tuhan Pak, saya beli laptop pakai uang sendiri. Ya, dia movie maker, dia koreografer dance, worship leader, dia pengkhotbah di gereja, di sekolah, dia khotbah pakai bahasa Inggris. Waktu SMP dia juara matematika 5 besar se-DKI, karena sebenarnya dia tim fisika tapi diikut sertakan di matematika. Jadi dia cuma bertahan sampai 5 besar, nggak ikut Olimpiade Nasional. Kemudian dia juara bahasa Inggris, pertandingan biologi, ketua OSIS waktu SMP, jago main musik, ya gitar, keyboard, jago berenang, basket, bola, dia suka olahraga, multi talent. Waktu masuk SMA, dia ikut debat bahasa Inggris tingkat nasional 2 kali. Kemudian dia jadi IO hampir semua event di sekolahnya. Nah masalahnya adalah waktu dia masuk SMA, dia pengen masuk SMA nomor 1 di Jakarta, SMA 8. Bahasa Indonesianya jebol. Ya, saudara tahu ya, kalau sekolah Kristen itu nggak orientasi ke negeri, akhirnya name-nya kurang bagus. Dia nggak bisa masuk SMA terbaik di Jakarta, masuknya SMA yang 15 besar. Tapi puji Tuhan nggak kebetulan sampai di situ. Kendalanya adalah kalau SMA-nya nggak 5 besar, susah untuk masuk kampus terbaik karena dianggap grade-nya rendah. Akhirnya waktu tahun lalu ikut ujian undangan, dia nggak bisa masuk jurusan yang dia tuju, teknik industri ITB. Tapi akhirnya saya bilang, nak berjuang nak, Tuhan tolong kamu. Dia belajar dengan gigih ya. Setiap tryout dia urutan nomor 1 di ITS, tapi kalau di ITB 10 besar rankingnya, belum terkalahkan semua tryout ya. Dan waktu diumumkan dia ujian, dia bisa masuk di jurusannya. Waktu dilihat skornya, dia masuk 10 besar tertinggi di Indonesia skor untuk masuk kampusnya. Karena TI waktu itu memang masih tinggi, rate-nya paling tinggi ya, kalahkan informatika. Nah, ketika saya waktu ambil rapot terakhir kelas 3 SMA, saya masuk, orang-orang tua pada kumpul, pakai hijab semua. Datengin saya pikir ada masalah apa. Pak, boleh bicara sebentar sama Papa Timothy? Kenapa ibu-ibu anak saya buat masalah? Oh enggak. Mau tanya Pak, gimana cara ngajar anaknya Pak? Dia disukai teman-temannya, care sama teman-temannya, pinter, kreatif. Itu gimana cara ngajarnya Pak? Saya bilang, ya Bu, panjang Bu, caranya Bu. Tapi ya saya bersyukurlah dikasih Tuhan anak seperti itu. Apakah serta-merta seperti itu? Enggak. Proses yang panjang, tapi itu tanggung jawab setiap kita juga sebagai orang tua. Bukan menggurui, tapi kalau saya ditanya sama banyak orang tua, Pak, apa tipsnya untuk membesarkan anak? Saya bilang nggak ada lah pola yang baku sebenarnya.
Tapi kita memang perlu mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Allah. Saudara percaya nggak orang Israel itu orang paling pintar di muka bumi? Salah satu rahasia adalah mereka itu harus diajarkan Taurat Tuhan siang dan. Jadi saya bilang gini, kalau kita orang percaya, kalau kita ajar anak kita takut akan Tuhan, percayalah dia akan jadi orang yang paling pintar. Katakan amin. Jadi kalau saya ditanya apa rahasianya? Anak saya baca Alkitab, kelas 5 SD udah selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Kelas 2 SD saya doain baptisan Roh Kudus bahasa roh, dia berbahasa roh. Dia tanya, Pak, kenapa harus bahasa roh, Pak? Supaya otak kamu pintar. Jawaban saya simpel. Ada hubungannya? Ada. Dan didik mereka takut akan Tuhan. Doakan anak-anak kita jangan dikutuki. Dan ketika mereka tampil bercahaya, ketika mereka itu di depan umum, semua orang tepuk tangan. Kurang apa lagi kalau secara manusia? Pinter iya, kreatif iya, movie maker juara, koreografer dance bisa, nyanyi bisa, khotbah bisa, pelayanan iya, pemuridan juga iya. Orang bilang tuh komplit gitu ya. Tapi saya bersyukur apa? Yang bangga adalah orang tuanya. Nah kita ini anak Tuhan, katakan anak Tuhan. Jangan sampai orang datang dan bilang gini, ya elah lu kayak gitu kelakuannya ya. Itu bikin malu Tuhan. Tapi kalau kita ini mencerminkan Bapak kita di sorga bilang gini, ini anak gua nih. Waktu kita punya nama baik, waktu kita jaga integritas, kita mewakili nama Allah di muka bumi ini. Orang lihat, kok orang Kristen beda ya? Kok dia beda ya? Waktu ibu-ibu berhijab datangi saya hampir 10 orang, ketua-ketua komite. Pak boleh bicara Pak? Kami semua tuh kagum loh Pak sama anak Bapak. Gimana caranya? Itu buat orang tuanya bangga, bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang kau berikan mendidik anak seperti itu. Tapi juga saya ingat, oh iya ya. Kalau kita anak Tuhan bukan atributnya yang penting. Atribut bikin ribut. Halo? Banyak orang tuh kelihatan atributnya. Salib, anting salib, kelihatan Kristen. Tapi hidupnya enggak. Anak saya suka K-pop. Ya. Drakor dia kuasai semuanya lah. Ya. Semua film, movie sekuler dia kuasai. Orang bilang, wah duniawi. Saya bilang, nah kamu masih tinggal di dunia, nyantai aja. Nggak usah. Suatu hari dia dipanggil teman-temannya. Dibilang, ya dia dipanggil teman-temannya yang ngajak doa keliling lah, ngajak inilah, pokoknya nama anak saya Timothy. Moti, kamu harusnya jadi orang Kristen, doa pagi di sekolah, bahasa roh. Anak saya bilang gini, nggak kayak gitu, papa saya nggak ngajarin kayak gitu. Kita nggak akan memuliakan nama Tuhan kita kalau kita itu kelihatan Kristen seperti yang dimaksud orang-orang agamawi. Halo, nangkep nggak? Tapi orang itu akan memuliakan Allah, kenapa? Karena kita ini mencerminkan Tuhan, penuh belas kasihan, kreatif, produktif, mengayomi. Saya bilang, nak kamu nggak harus kayak teman-teman kamu nak, yang kelihatan Kristennya nak, tapi kamu harus jadi Kristen sesungguhnya. Bantu teman-teman kamu, kasih mereka, upgrade hidup mereka. Mereka akan lihat sesuatu yang berbeda dalam hidup kamu. Jadi yang pertama, kita membawa nama Allah. Yang kedua, kita menjaga nama baik keluarga. Hal kedua, kenapa kita harus punya nama baik? Kita ini menjaga nama baik keluarga. Saya lahir di tengah keluarga Sitorus. Papa mama saya sepanjang hidupnya berjuang untuk menjaga nama baik. Dan sebagai anak yang mau menghormati orang tua, tugas saya adalah menjaga nama baik orang tua saya dengan cara menjaga nama baik saya. Nangkep ya? Karena kalau kita bikin malu dengan kehidupan kita, anak siapa itu? Anak siapa itu? Dihubungin sama orang tuanya, padahal orang tuanya mungkin baik. Tapi karena anaknya, waduh anaknya ampun, yang malu orang tuanya. Dan berapa banyak orang tua akhirnya malu, sedih, bahkan tidak sedikit jadi stres, depresi karena kelakuan anaknya. Tadi kami ngobrol di sebelah, saya nggak usah sebut, saya pun sebenarnya kasihan juga. Seorang pemimpin yang terkenal dalam gereja, terkenal di Indonesia, wah diakui lah. Tapi karena saya kenal beliau dekat, 25 tahun saya kenal. Yang buat saya sedih adalah dia dikenal di gereja, dikenal sebagai pengkhotbah penginjil. Tapi anak-anaknya ampun.
Dan bulan lalu meninggal bukan karena COVID. Meninggal mah akut karena stres. Kok bisa pendeta terkenal, doktor teologi, hamba Tuhan, stres? Bisa, dia manusia. Apa yang membuat stres? Anaknya bikin susah. Nipu orang di berbagai tempat, jumlahnya sangat luar biasa. Gadang-gadang nama bapaknya. Nggak percaya bokap gua. Akhirnya banyak orang ketipu. Waduh, sedih sekali. Saya dengar kayak gitu, saya bilang, ampun deh. Itu anak merusak apa yang dibangun orang tuanya selama 40 tahun. Kenapa kita harus didik anak-anak kita takut akan Tuhan? Supaya waktu mereka dewasa, mereka nggak menghancurkan reputasi kita. Yang ngerti kata amin. Saya berapa kali rebuke, tahu rebuke nggak? Saya tegur keras anak-anak saya. Saya panggil anak saya yang kedua, yang pertama, saya panggil sini kamu. Saya nggak suka kamu dengan sikap kamu. Bukan karena papa nggak sayang, tapi kalau kamu seperti itu sikapnya. Suatu hari saya dipanggil wali kelas anak saya yang pertama waktu SMP, saya ingat ya. Pak, datang ke sekolah. Oh, saya datang ke sekolah. Kenapa? Saya nggak suka dengan sikap anak bapak. Aduh, kenapa ya? Anak saya kan berprestasi, Bu. Pinter, Bu. Iya, saya nggak suka, Pak. Tolong nasihati anak bapak. Kenapa, Bu? Jadi dia lagi belajar, temennya maju ke depan dipanggil guru. Dikasih soal, disuruh jawab. Anak saya suka nyoret-nyoret, ngelamun. Dia lihat ke papan, dia lihat soalnya, dan dia lihat temennya nggak bisa jawab. Dia refleks ketawa. Gurunya ngelihat, kok kamu ketawa? Dia langsung tahu dia salah. Nah, ini sekolah agak strict ya. Pelanggaran seperti itu aja, orang tuanya ditegur. Saya bilang, Bu, anak saya nggak bolos, Bu. Anak saya nggak mukulin anak orang, Bu. Cuma ketawa doang, Bu. Iya, tapi itu nggak pantas, Pak. Maksud saya ingin tanya, kenapa kok sampai dipanggil, sampai ditegur orang tuanya hanya gara-gara gitu? Itu melecehkan, Pak. Saya bilang, Bu, saya sebagai bapaknya minta maaf. Saya minta maaf atas sikap anak saya. Pulang ke rumah saya panggil anak saya, sini kamu. Kamu jangan pernah meremehkan orang. Kalau ada orang susah, gak bisa jawab soal, jangan ketawain, bantu. Iya Pak, maaf Pak. Jadi Bapak Saudara, kita punya tugas untuk didik anak kita. Jangan sampai ketika suatu saat dia dewasa, besar, belagunya luar biasa, sombong, nganggap remeh orang lain. Yang setuju kata amin. Tuhan gak punya masalah kita berprestasi, berhasil. Saya bilang, Papa gak punya masalah kamu hebat, pinter. Tapi Papa punya masalah kalau sikap kamu jelek. Papa gak suka kayak gitu. Ya Pak. Dan puji Tuhan sampai hari ini. Kesaksian dari orang-orang tua teman-teman dia. Bilang, Pak, anak Bapak itu bantu semua teman-temannya yang gak bisa belajar, Pak. Baik banget tuh anak Bapak. Makanya mereka tanya, apa rahasia untuk mendidik? Saya bilang gak simsalabim jadi. Tapi itu doa setiap kita. Anak didik rohani kita, anak-anak kita. Supaya mereka itu tetap menjaga nama baik keluarga. Katakan amin. Dan saya bersyukur punya ibu saya, punya 7 anak. Yang kami nggak buat dia bangga karena anaknya menteri, anaknya gubernur, nggak salah juga. Tapi semua orang kenal itu anak Ibu Sitorus, semuanya baik. Dan kami 7 bersaudara komitmen jadi orang yang baik. Untuk menjaga nama baik orang tua kami. Jadi Bapak Saudara, kenapa kita harus punya integritas? Karena integritas menghasilkan nama baik. Dan nama baik itu harus kita jaga. Yang ketiga, ke atas kita menjaga nama baik orang tua. Kedua, yang kita wariskan adalah nama baik. Katakan amin. Ya, poin ketiga, ya. Kita mewariskan nama baik. Tadi Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 ya. Tolong ditampilkan dulu Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, poin yang kedua tadi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang mau bahagia dan panjang umur angkat tangan. Caranya gimana? Hormati orang tua kita. Amin. Yang masih punya orang tua, mungkin udah lanjut, udah Alzheimer, tetap hormati dan layani. Katakan amin.
Papa saya meninggal 2 tahun yang lalu. Sebelum meninggal usia 90 tahun, dia 5 tahun Alzheimer. Ada yang tahu Alzheimer? Ada yang pernah ngalamin Alzheimer orang tuanya? Kami ngalamin. Papa saya 5 tahun Alzheimer. Kami anak-anaknya gantian. Yang di Jakarta kebetulan kami 4 bersaudara, laki-laki. Hari Senin jatah saya, Selasa abang saya, Rabu abang saya satu lagi, Kamis abang saya satu lagi, Jumat saya gantian. Terus berputar selama 5 tahun. Dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi kami shift, kami izin pulang, ngurus keluarga, kerja, dan malamnya nanti gantian kita, sepanjang 5 tahun. Kenapa Alzheimer itu bangunnya malam-malam? Karena kalau siang, dia nggak bisa disorientasi waktu dan ruang. Dia kalau siang itu ngelihat matahari, dia ngerasa aman. Tapi waktu malam, semuanya diem, gelap, dia nggak nyaman. Makanya dia berkeliaran. Jadi waktu kita tidur, dia hidup. Pas kita mau istirahat, papa saya seger. Waduh, itu perjuangan. Kadangkala mau ke kamar mandi, kencing di tempat. Yang paling menakutkan untuk orang Alzheimer adalah kalau halusinasinya adalah kejahatan. Ambil pisau, ingin bunuh. Nah, kalau kayak gitu harus diikat. Atau dilumpuhkan dengan cara dikasih obat penenang. Tapi kami komitmen, selama Bapak masih hidup, tugas kami adalah merawat, melayani. Dan waktu dipanggil Tuhan bukan berarti kita merdeka, enggak. Kita bersyukur, kita punya kesempatan merawat orang tua. Jadi kalau ada jemaat di tempat ini ataupun yang menyaksikan secara online, masih punya orang tua, hormati, kasihi. Jangan sudah meninggal, kuburannya dibangun 5M. Beli San Diego 12M, isi 8 kapling, ada. Buat apa? Udah meninggal. Mumpung masih hidup, dikasih. Katakan amin. Kalau udah mati, mau kuburannya di RSSS, mau yang 5M, nggak ada bedanya. Dia nggak bisa lagi ngerasain. Waktu hidup kita harus layani. Ya, Amsal 26 ayat 7, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Nah, baru masuk poin 3. Kita mewariskan nama baik ke anak cucu kita. Jadi Bapak Saudara, ingat baik-baik. Kalau kita masih hidup, masih sehat, kita punya anak rohani, anak jasmani. Jangan hanya sibuk ngumpulin duit untuk warisin tanah, aset, rumah, mobil, emas, deposito. Salah nggak? Enggak. Amsal bilang orang benar mewariskan yang baik untuk anak-anaknya. Tapi yang paling penting yang kita wariskan adalah nama baik. Amsal pasal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Jadi kita punya tugas PR, tinggalkan nama baik. Selama kita hidup bekerja menghasilkan buah dan wariskan nama baik untuk anak cucu kita. Biar anak kita bangga. Jangan sampai anaknya, bokap gua, aduh bikin malu. Ada nggak? Ada. Ada banyak anak itu kecewa sama orang tuanya. Suatu hari saya ngobrol dengan 3 orang gay. Saudara, sekarang ini kalau misalnya punya anak laki-laki, ini obrolan di luar ya. Mau pergi kemana nak? Oh malam-malam, mau pergi ke kafe ini. Sama siapa? Kalau dulu kalau cowok pergi sama cewek, hati-hati. Kalau sekarang cowok sama cowok, hati-hati. Saudara tahu kejadian yang di Inggris yang orang Batak yang buat ulah itu, sinaga? Ya. Waktu kejadian di situ, kami di gereja kan banyak komunitas artis-artis ya. Dan mereka aktornya pun ya mantan-mantan gay. Jadi saya suka nanya, itu benar kejadian kayak gitu? Tahu jawabannya? Saudara jangan takut tapi harus waspada. Itu mah dari dulu memang begitu caranya. Dia aja ke gap, bodoh juga pakai handphone direkam. Jadi ternyata kenapa begitu banyak merebak LGBT? Diperkosa dulu. Jadi yang nongkrong-nongkrong, yang cowok-cowok nongkrong nih, mabuk. Dia nggak sadar dia diperkosa. Pulangnya. Setelah itu besoknya ketagihan dan akhirnya spiritnya masuk. Nah, suatu hari saya ngobrol dengan 3G. Saya tanya dong, kenapa kalian gini? Coba ceritain, udah lama belum? Yang satu bilang, saya sudah lama pak. Kamu? Lumayan lah. Kamu?
Oh newbie Pak, newbie. Orang baru. Saya tanya lagi, kamu kenapa? Kok jadi gay? Ya gimana ya Pak ya, saya dari kecil seneng aja ngeliatin cowok Pak, apalagi cowok ganteng. Kamu? Ya gini-gini. Oke, dia tanya, oh duit Pak. Bapak nggak tahu ya, bayarannya paling tinggi tuh kalau cowok Pak, bayarnya mahal Pak. Gue butuh duit Pak. Yang satu alasannya kasih lagi. Tapi setelah mereka cerita-cerita, saya tanya pertanyaannya, coba ceritakan bapak kamu masing-masing. Tiba-tiba mereka semua gini, buat apa Pak? Enggak, gue pengen tahu aja. Kan kamu bilang tadi dari kecil suka, kamu bilang kan butuh duit. Sekarang ceritain bapak kamu. Nanti tiba-tiba muka mereka marah semua. Ceritain dong. Yang satu ngomong gini, bapak gua tukang bohong. Tiap dia ngomong pasti bohong. Bapak yang pertama, yang kamu ngomong, bapak gua Pak, dari kecil gua lihat emak gua digebukin Pak. Dari kecil saya ngelihat mama saya dihantam bapak saya. Saya pikir laki-laki kayak gitu ya. Hajar orang yang lebih lemah. Gue benci Pak sama bokap gue. Kamu, saya tanya yang satu lagi. Dia bilang gini, bokap, emang gue punya bokap ya? Nggak tahu ada atau enggak Pak, nggak jelas. Anda percaya atau nggak percaya, penelitian membuktikan penyebab hampir semua kenakalan adalah tidak adanya figur bapak dalam rumah. Kenapa Alkitab bilang dosa bapak turun kepada keturunan keempat, ketiga dan keempat, bukan dosa ibu. Karena bapak itu yang punya benih, bukan ibu. Makanya Alkitab menuntut pertanggungjawaban dari pria-pria yang ngerti kata amin. Jadi kita sebagai pria, sebagai orang tua, sebagai pemimpin punya tanggung jawab mewariskan. Yang paling penting untuk saya wariskan untuk anak-anak saya adalah nama baik. Sehingga suatu saat kalau mereka dewasa, dimanapun mereka berada, dan orang tanya, siapa orang tua kamu? Dan ketika orang mendengar disebut namanya, anak saya bangga. Dan orang bilangnya, benar, gue kenal dia. Itu yang ketiga, kita wariskan nama baik untuk anak cucu kita. Yang keempat, yang terakhir, kita membutuhkannya untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Kenapa kita perlu nama baik? Karena kita butuh, katakan saya butuh. Kita mau berbisnis, kita mau melayani, kita mau pergi kemana aja, kita butuh nama baik, reputasi. Ditanya dulu dong, dia gimana? Aduh, kalau menurut gue sih jangan deh. Kenapa? Ya, dia mah kadang baik, kadang gak baik. Maksudnya? Ya gitu deh, lu lihat aja sendiri. Udah gak yakin, wah repot saudaraku. Bisnis, gimana kalau bisnis sama dia? Ya hati-hati aja loh. Kalau lagi kumat lu bisa ditelan juga. Hah? Iya. Tapi kan dia orang Kristen. Bro. Saya punya proyek gak dibayar sama pendeta. Saya tagih dikasih ayat. Apa gak repot saudaraku? Pak, pembayaran Pak. Langsung ayat-ayat. Saya bilang, Pak saya juga pendeta Pak. Gak usah perang ayat Pak. Bisnis adalah bisnis Pak. Udahlah, dah. Daripada ikut berdosa mendingan enggak. Tapi kalau saya ditanya, mau enggak terima kerja? Ya enggak lah. Baru kemudian saya baru tahu anak-anak buahnya bilang gini, emang Pak kalau udah urusan duit Pak susah Pak bos kita ini Pak. Oh gitu ya? Iya Pak dari dulu. Kita udah pakai mata Pak ngasih tau Pak Leo. Pak Leo enggak ngelihat kedipan kita sih. Kenapa Bapak enggak langsung bilang? Ya enggak enak Pak. Nanti gimana gitu ya? Enggak jaminan Bapak Saudara. Nama baik itu sangat berharga. Katakan amin. Jadi enggak hanya dalam lingkup pelayanan. Di luar sana. Kalau kita ingin berinteraksi, berbisnis, melayani. Jangan hanya terkesima sama penampilannya. Cari tahu dulu reputasinya. Gimana pembayarannya dia. Gimana sikap hidup dia. Bisa dipegang enggak ucapannya dia. Puji Tuhan 6 tahun terakhir saya jadi mediator di banyak proyek gitu ya. Saya kenal dengan banyak orang, saudara. Kenal dengan banyak orang. Dan kalau ditanya, sama Pak Leo gimana? Dia mah aman. Nggak akan diambil lu sepeser juga. Yang ada lu bisa ngambil uang dia.
Saya rintis startup, saya dimakan teman sama teman saya. Orang Kristen, pelayanan, gereja besar. Saya nuntut hak saya, saham saya, dipolisiin. Saya bilang, yaudahlah bro, ambil aja lah bro, daripada ribut, bukan karena takut. Ya itu, ternyata nama baik lebih penting dari sekedar tampilan, ya, muka atau status sekalipun. Kita harus ingat saudaraku, kita harus sesuai antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan kita. Amin. Kenapa kita bisa punya nama baik? Karena kita takut akan Tuhan. Orang kita bisa kelabuin, Tuhan enggak. Katakan amin. Saya bilang sama teman-teman saya yang kerjanya nipuin saya bilang gini, bro, ingat masih ada Tuhan bro. Bukan berarti saya enggak mau fight lawan kamu. Cuma saya enggak mau ribut aja. Nanti juga kalau kamu tipu orang, kamu akan ketipu sama orang lain yang lebih besar dari kamu. Tapi kalau kita baik, akan ada orang baik di luar sana yang tolong setiap kita. Amin. Saya tidak tampilkan. 2 tahun lalu saya diminta pelayanan di Mabes Abri. Mabes Abri, pati-patinya kumpul. Salah satu pati bintang 1, selesai ibadah, para jenderalnya kumpul di belakang. Saya ngobrol makan dan saya mau pamit. Saya bilang, bapak-bapak saya mau pamit. Ada yang mau didoakan enggak? Semua angkat tangan. Satu persatu para pati ini didoakan. Ya. Dan ada satu bapak dari antara pati itu dekati saya, Pak Pendeta, doakan saya nggak mau pensiun di sini. Kalau Tuhan berkenan, saya bisa dipromosikan. Bapak ini asli orang Papua. Dan saya tahu sedikit ya, orang Papua agak sulit untuk naik bintangnya. Jadi jenderal bintang 1 udah puji nama Tuhan. Saya bilang, Pak, saya mau berdoa untuk Bapak secara profetik. Bapak, saya doakan pensiun minimal bintang 3. Amin Pak Pendeta. Tapi kalau Tuhan berkenan dipromosikan berarti ada purpose-nya Tuhan. Amin Pak Pendeta. Dari semua pati yang saya doakan satu-satu, Bapak ini saya doakan Tuhan, saya berdoa. Kalau Tuhan berkenan, minimal dia dapat bintang 3. Amin. Pak Pendeta, kau datang ke lokasi kami, kabar-kabaran, siap. Nggak lama kemudian yang satu jadi pangdam di Kalimantan Barat, yang satu di pangdam di daerah Indonesia Tengah, ada yang satu pangdam di Sulut hari ini. Nah bapak ini ditaruh di Kalimantan juga jadi pangdam, tapi 2 tahun lalu ada kerusuhan di Papua. Karena ada kerusuhan di Papua, saudara masih ingat ya, banyak yang mati. Dia ditarik oleh Panglima, ditugaskan jadi pangdam pertama Papua di Cendrawasih. Karena tidak pernah pangdam Cendrawasih orang Papua. Dialah putra Papua pertama yang diangkat jadi pangdam di Cendrawasih. Waktu dia diangkat, saya senang, pangdam Cendrawasih. Berarti rencana Tuhan ada untuk dia. Bulan November lalu dia diangkat jadi wakil Kasat, bintang 3, dipromosikan. Dia diangkat jadi Wakasat, Jenderal bintang 3. Putra pertama Papua berbintang 3. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Herman Asaribab. Bulan Desember dia dipromosikan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan karena sakit. Dia meninggal memang bulan Desember yang lalu, tapi dia meninggal dan dia sempat 1 bulan diangkat jadi Wakasat bintang 3. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah saudara jangan pernah batasi Tuhan. Gak ada yang mustahil, amin. Waktu saya dengar berita dia meninggal, ya saya sedih tapi saya bersyukur. Terima kasih Tuhan ya. Diberi kesempatan untuk mendoakan, bernubuat, perkataan iman. Pak, saya berdoa minimal bintang 3 Pak. Amin. Dia ngelihat saya jaga kaget, bintang 3 orang Papua. Tapi toh jadi bintang 3 juga. Ya. Nah nama baik itu yang membuat saya bersyukur sampai hari ini, walaupun saya baru ditugaskan jadi gembala dari bawah lagi, bisa berkeliling banyak tempat. Kadang-kala saya suka tanya, Pak kenal dari mana saya Pak? Oh ada teman gini-gini, infonya baik atau kurang baik? Baik Pak, makanya kami minta, puji Tuhan. Ya. Dan kalau ya tahun lalu saya diminta melayani, ini para pimpinan orang Nia semuanya kumpul, termasuk Pak Menteri juga hadir. Pak Menteri, Ditjen BNN, Sekjen KPK, anggota DPR, semua bupati kumpul.
dari Nias, baik yang pensiun yang belum. Pokoknya pejabat-pejabatnya semua kumpul orang Nias. Saya diminta khotbah. Kenapa saya bisa direkomendasikan? Karena pemimpin saya merekomendasikan. Dari semua orang, Leo aja yang maju. Kalau Anda punya nama baik, Anda akan sangat ditolong dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam kehidupan. Yang setuju kan amen? Jadi jangan bilang gini, aduh gue gak punya koneksi, aduh gue gak punya investor. Kalau Anda baik, investor rebutan cari saudara. Yang setuju kan amen? Selesai ibadah saya diminta ketemu, ada seorang pensiunan pejabat kementerian yang pengen ketemu saya. Saya tanya, Pak, Bapak dapat nomor saya dari siapa, Pak? Dicerita-cerita, tujuannya apa? Kami pengen ketemu banyak kepala daerah lewat Pak Leo. Aduh Pak, saya ini pendeta Pak, mau ketemu kepala daerah lewat saya. Iya, tapi karena Bapak kenal banyak orang. Ya dari mulut ke mulut. Jadi saya tutup dengan pernyataan, saudaraku, mari kita belajar sesuai antara perkataan kita, keyakinan kita, perbuatan kita. Maka kita akan punya nama baik. Saudara gak akan perlu takut di tengah kegoncangan. Aset yang paling berharga adalah nama baik. Kalau Anda punya nama baik, pemodal akan datangi Anda. Gua taruh duit gua sama lu gak akan hilang. Lu berjuang untuk mengerjakannya. Tapi kalau kita gak punya nama baik, bahkan yang kecil pun akan diambil dari kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk kasih setia Tuhan, kami belajar dari firman-Mu, nama baik lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Mari Tuhan tolong setiap kami, agar hari-hari ini kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami punya keyakinan, tapi juga perkataan dan perbuatan kami sesuai. Supaya Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Dengan cara itu juga kami menghormati orang-orang tua kami yang berjuang mendidik, membesarkan kami. Nama baik yang kami miliki itu akan kami wariskan ke anak-anak cucu kami Tuhan. Mereka akan bangga punya orang tua seperti kami karena kami belajar takut akan Tuhan. Nama baik kami butuhkan untuk kehidupan setiap hari kami dalam berdagang, berusaha, melayani, bermasyarakat. Kami mau seperti Timotius dikenal baik, punya reputasi yang baik. Mari Tuhan tolong baik yang di rumah, yang di ruang ini. Semua kami sama-sama diberkati Tuhan. Semua kami sama-sama belajar untuk menjaga kehidupan kami selaras seturut dengan firman-Mu. Makasih, materaikanlah firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang sudah diberkati pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Pastor Leo buat firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Buat jemaat yang menghadiri ibadah online hari ini, saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Saya juga rindu menyambut jika ada jemaat yang baru bergabung bersama kami. Selamat bergabung dan mari kita bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan Yesus. Selama pandemi COVID-19 ini, pelayanan GB Tanah Abang akan berjalan seperti biasa. Kunjungan jemaat yang sakit, pelayanan kematian, pelayanan baptisan, penyerahan anak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Saatnya kita untuk memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami boleh memberi kembali. Mari sucikan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan, yang Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di Tanah Abang ini Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, angkat suara dan hatimu. Ku tahu hidup penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, tadi jam 9 telah lahir seorang putri, ya, bapaknya rekan kita, Leo, ya, anaknya namanya Gwyneth Elora. Wah, lahirnya jam 9 tadi, ya. Kami mewakili keluarga besar GBI Millennium mengucapkan selamat berbahagia untuk keluarga yang baru dikaruniakan seorang putri, untuk Pak Leo dan istri. Haleluya. Kemudian apa lagi? Minggu depan kita beribadah seperti biasa. Haleluya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita, siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Saya minta kunci D. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar.
besar yang telah berjanji dan sanggup firman yang bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure.